Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah Syarah Asy-Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hikmah ke-85 yang juga masih terkait dengan pembahasan 84 dan 83 yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bastu ta'khudhun nafsu minha hadzaha biwujudil farahi wal qabdu la hadza lin nafsi fihi. Al-bastu adapun suasana atau situasi yang lapang, ta'khudhu ngambil apa an-nafsu nafsu minha saking suasana lapang hadzaha ing bagiane nafsu biwujudil farahi dengan wujudnya kegembiraan ya. Biwujudil farahi dengan wujudnya kegembiraan. Wal qabtu adapun suasana sempit ya, kahanan sempit suasana yang sempit. Iku la hadzu ora ana bagian maujud li nafsi kadhe nafsu fihi ing dalam kesempitan. Nah, ini mempertegas saudaraku yang saya hormati, mempertegas hikmah ke-84 kemarin bahwa ketika suasana lapang ini terjadi dalam diri kita, maka yang akan dominan muncul adalah nafsu. Sementara ketika suasana sempit sedang menghampiri kita, biasanya nafsu itu nggak ada tempat. Nah, oleh karena itu sekali lagi ini menjadi bahan kita melakukan muhasabah, kita melakukan introspeksi. Jangan sampai kemudian kita terlena oleh suasana lapang yang terus-menerus menghampiri kita. Karena bisa jadi suasana lapang itu menjadi sangat kontraproduktif karena nafsu di dalam diri kita yang akan lebih dominan. Saya bacakan dulu syarahnya. Fi hadza, di dalam kalimat ini ya, dalam frasa al-bastu ta'khudhu nafsu minha hadzaha, isyaratun fi hadza iku dalam ikilah kalimat al-bastu ta'khudhu nafsu minha, isyaratun utawi isyarat atau ya memberikan sinyal lima maring barang takut dama kang yang yang sudah diungkap ya, merupakan isyarat bagi sesuatu yang sudah dijelaskan min anna mura'atal adabi, bahwasanya menjaga adab, menjaga tata krama fil basti di dalam suasana lapang ya, iku minal amril asiri, termasuk salah satu yang jarang atau yang susah atau yang langka, katakanlah begitu. Orang dalam suasana lapang ini mampu menjaga adab, menjaga tata kramanya di hadapan Allah. Karena tadi kasus yang banyak terjadi di antara kita ketika kelapangan, keleluasaan menghampiri kita, nafsu kita justru yang dominan akan muncul. Nah, kalau sudah bicara nafsu ya, maka tentu banyak mengarah kepada hal-hal yang tidak semestinya, karena nafsu yang akan dominan, katakanlah begitu. Bi khilafil qabdi ya, berbeda dengan suasana atau keadaan sempit ya, sulit, katakanlah begitu. Faka'annahu, seolah-olah atau seakan-akan pengarang kitab ini mengatakan faka'annahu yaqulu ya, seolah-olah atau seakan-akan pengarang kitab ini mengatakan bahwa li'anna nafsa, bahwasanya nafsu ta'khudhu ngambil gitu ya, minhu dari seseorang, hadzaha atas bagiannya nafsu. Penjelasannya, wa min sya'nin nafsi lan iku setengah saking tingkai nafsu, salah satu kelakuan nafsu gitu ya. Idza wajadat hadzaha, ketika menemukan bagiannya, artinya nafsu itu menemukan ruangnya, menemukan kiprahnya begitu ya. Al-ghaflatu utawi lali. Ini kan. Ketika nafsu sudah muncul dalam diri kita, maka resiko yang akan kita terima adalah kita tuh lupa. Lalai, al-ghaflah itu yang pertama. Yang kedua, wanisyanul hukuki, melupakan hal-hal yang semestinya. Pemenuhan kewajiban yang semestinya kita tunaikan, kita kemudian lupa ya, karena tadi nafsu itu lebih dominan dalam diri kita. Wa da'wa bi'idhari ma indaha, sekaligus juga ngaku-ngaku akan munculnya sesuatu dalam diri kita. Minal ulum, pengetahuan, wal fuhum, sekaligus pemahaman,
wal ahwal juga berbagai macam peristiwa, wal asrol dan juga hal-hal yang sifatnya rahasia. Jadi yang mestinya kita ini irit, ya tidak ember ya seperti ulasan dalam hikmah beberapa waktu yang lalu, gitu, bahwa kita sebagai orang yang dianugerahi kasyaf katakanlah begitu oleh Allah, maka kita mesti harus irit bicara, tidak boleh kemudian kita ember kan itu ya. Ya kalau ember ya supaya dukun, tukang ramal kan itu kan. Nah oleh karena itu kalau kemudian nafsu ini yang menonjol karena kondisi lapang sedang menghampiri kita, maka resiko-resiko itu akan terjadi. Wa bi idhari ma indaha minal ulumi wal fuhumi wal ahwali wal asrari. Bahkan wa tahaddutsi bil khususiyati, memperbincangkan hal yang khas, memperbincangkan hal-hal yang sangat khusus. Wa taladzudzi, dan juga merasa lezat atau merasa nikmat binisbatil khawariki, dengan nisbatnya hal-hal yang di luar nalar misalnya. Jadi sesuatu yang mestinya khusus kita sendiri yang tahu dengan Allah, keasikan kita bermunajat, keasikan kita berkomunikasi dengan Allah, ada bocoran apa dari Allah misalnya begitu ya, itu kita dapatkan, kita tidak kemudian mudah untuk menceritakan kepada orang lain. Tapi sekali lagi, kalau nafsu itu sedang dominan dalam diri kita, khawatirnya kita tuh terjebak untuk tadi ngomongkan sesuatu hal yang mestinya yang tidak perlu. Wal isyarati ilal karomat, sekaligus isyarat kepada keramat-keramat atau karomah-karomah itu. Wa idrokil makomat, sekaligus menemukan juga makom-makom tertentu. Kullun ala hasbi halihi, semuanya itu masing-masing sesuai dengan profesi dan kondisinya masing-masing. Yang diberi kasyaf tadi itu, karena nafsunya sedang dominan, maka dia akan cerita, dia akan ember kemana-mana, melihat sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang, yang mestinya tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Atau kita punya kemampuan, yang mestinya kemampuan itu cukup kita jadikan sebagai piranti yang bermanfaat untuk menyelesaikan masalah. Lalu karena nafsu sedang mendominasi kita, maka kita kemudian menceritakan keunggulan kita, menceritakan kebisaan kita, menceritakan peran kita, kontribusi kita, yang semestinya tidak perlu dilakukan. Nah oleh karena itu, sekali lagi saudaraku yang saya hormati, ini memperkuat ya dari apa yang sudah disampaikan di hikmah ke-84, bahwa kondisi lapang ini ketika menghampiri kita acap kali akan memberikan porsi nafsu muncul lebih besar. Nah oleh karena itu tidak heran orang yang arif sejati itu biasanya mereka justru lebih memilih untuk diberi kesulitan oleh Allah, karena dengan kondisi yang sulit akan senantiasa punya waktu untuk bermunajat, untuk menangis dan bahkan merengek di hadapan Allah pada saat sunyi di tengah malam atau di sepertiga malam. Inilah biasanya yang dilakukan oleh para sufi, di mana mereka betul-betul berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak memiliki pamrih apapun kecuali berharap untuk bisa dekat kepada Allah dan diakui dekat oleh Allah. Oleh karena itu, saudaraku yang saya hormati, hikmah ke-85 ini menurut saya merupakan penguat ya dari apa yang sudah kita perbincangkan di hikmah ke-83 yang lalu, kemudian 84, dan juga sekarang mengokohkan kembali bahwa kita mesti harus ekstra hati-hati ketika diberi kondisi lapang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kondisi lapang harus kita syukuri, tapi jangan sampai kondisi lapang ini kemudian menciptakan dan memunculkan nafsu dalam diri kita. Sehingga kuncinya tentu adalah dalam diri kita masing-masing, bagaimana kita mampu melakukan manajemen diri agar nafsu tidak dominan di dalam diri kita masing-masing. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.